wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Suyuti, yang sangat saya hormati Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abu Bakar MPD, yang sangat saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian di Masjid Al-Amin yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satunya pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa berkumpul bersilaturahim di Masjid Al-Amin ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di Masjid Al-Amin ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh umatnya, wabil khusus kita yang hadir dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, wabil khusus Pak Yai Suyuti, saya tidak membawa flashdisk, tidak diberitahu untuk menyiapkan slide ya, PowerPoint. Jadi ini pengajiannya ya ini saja ceramah aja, tidak pakai PowerPoint Bapak Ibu. Jadi ini bukan pengajian juga, ini kita bersama-sama saja untuk merenungkan, kemudian kita memikirkan satu hal yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu terkait dengan satu ibadah yang di dalam ajaran agama kita ini sangat populer, sangat dikenal, bahkan sejak kita balik, bahkan sebelum kita balik, sejak kecil kita ini sudah diajari oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat kita, apa yang disebut dengan ibadah sholat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, berkat inovasi dan kreasi, bahkan kreativitas dari Pak Yai Haji Suyuti, saya kira ini beliau sudah berhasil menciptakan, mengarang, menyusun dua buku yang dimana dua buku ini menjadi salah satu tips ya, strategi cara bagaimana kita di dalam menjalankan ibadah sholat itu bisa khusyuk. Dan buku ini sudah insya Allah di Jawa Tengah nanti akan populer. Nah, ini kemarin sudah diperkenalkan oleh beliau ke Majelis Ulama tingkat provinsi Jawa Tengah ya. Dan kelihatannya ini sudah mulai menasional ini Bapak Ibu semua. Oleh karena itu alhamdulillah kita semuanya, Bapak Ibu semuanya, di Masjid Al-Amin khususnya ini ada Pak Yai Haji Suyuti yang akan menuntun kita semuanya, Bapak Ibu semua, untuk bisa masuk ke satu ibadah yang memang ibadah ini sangat penting, dan ibadah ini juga perlu dilengkapi dengan dengan kekhusyuan. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini Bapak Ibu semuanya, saya akan memulai dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberi tahu kita semua bahwa kita ini agar di dalam menghadapi urusan, segala macam urusan dunia, urusan akhirat, urusan apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan minta pertolongan bisobri wassalah, kepada sikap sabar dan sholat. Di sini ada kata-kata dan sholat. Jadi kalau kita ingin segala urusan di dunia ini dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat juga dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini bisa meminta pertolongan kepada yang namanya ibadah sholat. Tapi di dalam ayat ini ada yang unik. Uniknya apa? Kita ini meminta pertolongan bisobri kepada sobat, wasolati dan sholat. Tetapi kemudian ayatnya mengatakan wa innaha lakabiratun illa alal khosyin. Dan sesungguhnya sholat itu sesuatu yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Disuruh minta pertolongan kepada sobat dan sholat, tetapi kemudian domirnya itu di kemudian itu kembalinya hanya kepada sholat, tidak kepada sholat dan sabar, ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, dan minta pertolonganlah kalian kepada sobat dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kenapa tidak kembali kepada sabar? Gitu kan? Yang di apa namanya, yang kembalinya domir di sini itu kembali kepada sabar. Ini sebenarnya ada hikmahnya. Kata para ulama, karena orang itu tidak mungkin bisa mengerjakan sholat, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak sabar. Orang nggak sabar itu nggak mungkin bisa sholat. Anak saya ini lebih bisa saum Ramadan ketimbang bisa sholat. Kita ini lebih sulit menyuruh orang sholat ketimbang menyuruh orang puasa. Padahal sholat itu hanya sebentar, 5 menit lah. Kalau agak tartil sedikit, bahkan kalau cepat-cepat bisa 2 menit selesai sholat. Apalagi kalau saatnya sholat subuh gitu kan, 2 menit selesai. Tapi kalau kita sensus, kita tanyai, pasti lebih banyak orang yang nggak sholat subuh ketimbang orang yang tidak puasa. Karena sholat ini berat. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, beliau itu bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan? Yang paling ringan itu apa? Ada yang menjawab kapas, ada yang menjawab angin. Kata Imam Al-Ghazali, betul, semuanya betul. Tetapi ada yang lebih betul. Yang lebih betul itu apa? Meninggalkan sholat. Jadi yang paling ringan itu meninggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat itu berat tadi. Meninggalkannya mudah. Maka sholat itu akan bisa istiqomah kita menjalankan sholat. Bahkan ujung-ujungnya kita bisa khusyuk, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Suyuti, kalau kita ini sobat. Coba, ini latihannya Bapak Ibu semuanya tidak cukup seminggu. Tadi sampaikan sampai 3 bulan. 3 bulan latihan itu kalau yang nggak sabar, nggak nyampe itu Pak Yai, membakar ya. Nggak nyampe. Jadi sholat itu memang harus sabar. Kuncinya kita ini bisa khusyuk, Bapak Ibu semuanya. Kita mau sholat itu kan juga wudunya harus sempurna, suci dari hadas,
kecil, hadas besar, suci dari najis, ya, terutama najis yang tidak dimaafkan. Kemudian harus persiapan, tidak boleh sholat itu berasa berusuh gitu kan, tidak bisa. Sambil lari dia Allahu Akbar, ya nggak sah. Kok niat sambil lari? Harus tenang dulu, berhenti, berdiri tegak. Kemudian kata Imam Al-Ghazali malah membaca surat An-Nas sebagai sebuah perlindungan. Baru kemudian setelah itu hadirkan hati, lalu kemudian kita takbir. Jadi enggak malahan kata Rasulullah SAW, ketika kita menuju masjid dari rumah itu nggak boleh lari-lari, nggak boleh tergesa-gesa. Kenapa? Nanti khusyuknya akan hilang. Boro-boro khusyuk bapak ibu semuanya, capek yang ada. Makanya kata Rasulullah, kalau dari rumah mau sholat berjamaah ke masjid, jalan aja santai, nggak usah lari-lari. Apalagi musim hujan begini, lari-lari nanti malah kotor, gitu kan? Sarungnya kotor, kakinya kotor, langsung masuk masjid. Nah itu kan badannya jadi kotor. Nanti itu juga akan mengurangi tingkat kekhusyuan itu. Jadi bapak ibu semuanya, salah satu resep kita ini bisa mencapai khusyuk di dalam sholat itu adalah sabar. Saya punya keyakinan bapak ibu semuanya, orang yang tidak sabar sulit akan bisa meraih sampai derajat khusyuk. Apalagi sholat itu kalau ingin khusyuk harus tumakninah. Allahu Akbar. Bahkan tanganku jangan apik begini Pak. Allah, ini pelan aja, gitu kan? Jadi apa namanya, tenang. Kalau dalam bahasa lainnya itu tumakninah. Alhamdulillah di sini juga ada doanya kan, supaya di dalam sholat itu kita bisa tumakninah. Allahumma rzuqna tumakninah wal khusyuk. Jadi ada sholat tumakninah, ada sholat khusyuk. ada sholat tumakninah, ada sholat khusyuk. Jadi belum tentu orang yang tumakninah itu khusyuk. Tapi kalau orang yang khusyuk pasti tumakninah. Jadi kan kelihatannya tertib, tapi belum tentu itu. Kenapa? Karena khusyuk itu adanya di dalam hati, tidak kelihatan. Kalau tumakninah itu sifatnya fisik kelihatan. Nah makanya tentu kita akan masuk ke dalam sholat khusyuk kalau tumakninah dulu. Kalau tumakninahnya belum dilalui, maka khusyuknya juga sulit. Makanya ini salah satu cara untuk tumakninah itu tadi disampaikan adalah memahami bacaan-bacaan yang kita baca selama kita ini sholat. Jadi di dalam ayat itu Bapak Ibu semuanya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita sesungguhnya di dalam sholat itu ada semuanya. Kita ingin minta bantuan silahkan lewat sholat, ingin rezeki banyak silahkan sholat duha, silahkan sholat tahajud dan lain sebagainya. Ingin kedudukan yang mulia, sholat tahajud, gitu kan? Ingin misalnya kita punya keinginan pilihan sholat istikharah, segala macam ada, sholat hajat, ada semua dalam sholat itu bagus semuanya, gitu. Bahkan ada seorang ulama sholat ingin supaya punya uang banyak. Ada itu sholat agar punya uang banyak, gitu kan? Ada juga yang membuat sholat seperti itu, ya. Ada sholat. Jadi sholat itu sebenarnya itu menjadi salah satu ibadah yang kita bisa meminta bantuan, ya, kepada ibadah sholat itu di dalam kita menghadapi berbagai macam urusan dunia maupun urusan akhirat. Tapi dengan syarat tadi, sholatnya tentu sholat yang betul-betul sholat yang tumakninah, sholat yang khusyuk. Nah, salah satu resep kita bisa khusyuk itu menurut saya Bapak Ibu semuanya dengan cara kita sabar.
di dalam menjalankan ibadah sholat, tidak gerasa khusyuk, tidak terburu-buru, tapi harus tenang, ya. Kemudian disiapkan. Bahkan Bapak Ibu semuanya, sebelum saya di sini tuh saya baca-baca kitab dulu, Pak. Baca-baca kitab, di dalam salah satu kitab itu sebenarnya ada satu resep juga agar kita ini bisa betul-betul khusyuk, ya, bisa betul-betul ketika sholat itu sadar bahwa kita ini berhadapan sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak apa-apa di depan kita ini seolah-olah kita ini dilihat oleh Pak Yai Haji Suyuti. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, nah di depan kita itu seolah-olah ada bapak mertua, ada ibu mertua, gitu kan? Nah, nggak apa-apa, karena kan kalau kita membayangkan di sekitar kita ini ada orang lain yang kita hormati, ya, yang kita segani melihat kita, maka nanti anggota tubuh kita ini akan menjadi tenang, akan menjadi tumaninah sholat. Kenapa? Karena malu. Karena malu. Kita ini kan kalau sholat sendirian dengan sholat berjamaah kan lebih tenang sholat berjamaah, Pak. Tapi kalau sholat sendirian berasa buzu gitu. Pengalaman juga. Ya apalagi kalau buru-buru, ditunggu-tunggu yang lama kita nggak bisa tuh tumaninah, tenang itu susah gitu kan. Nah, tapi kalau bareng-bareng, apalagi ada yang diantin gitu, kita sholatnya kan lebih tenang, lebih tertib dan lain sebagainya. Nah, di dalam salah satu kitab itu tidak apa-apa juga. Kita membayangkan misalnya ketika kita sholat itu seolah-olah kita dilihat oleh orang yang memang disegani oleh kita semua. Nah, kalau kita kemudian sudah merasa kalau dilihat oleh orang yang disegani itu kita bisa tenang, bisa tertib di dalam sholat, lalu kita berbicara kepada nafsu kita, kepada diri kita. Hei nafsu yang jelek, hei nafsu yang jelek, apakah kamu tidak malu? Apakah kamu tidak malu? Kamu itu kok bisa tenang di depan makhluk yang dia itu tidak bisa memberi madorot maupun manfaat kepada kamu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itulah yang bisa memberi madorot dan manfaat kepada kamu. Apakah kamu tidak malu? Kamu bisa tenang, bisa tertib di depan manusia, tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala kok tidak bisa tertib, tidak bisa tenang. Jadi kita ini berdialog dengan diri kita, berdialog dengan diri kita bahwa kita ini kok bodoh sekali, kita ini kok sesat sekali. Di depan makhluk kita ini bisa tenang, tetapi di depan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa tenang. Karena sesungguhnya Bapak Ibu semuanya, kalau kita urut lebih jauh lagi, kenapa kita ini agak sulit untuk bisa khusyuk? Karena kita ini tidak begitu tahu sedang berhadapan dengan siapa, sedang bermunajat dengan siapa. Kalau kita ini yakin bahwa kita ini ketika sholat itu adalah sedang berbisik-bisik, berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kita ini lebih fokus, lebih serius di dalam sholat. Karena di hadapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kita ini ketika sholat itu harus seolah-olah melihat Allah. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dalam keseharian kita, tapi ketika sholat kita ini betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat kita ini Bapak Ibu semuanya, la sholata illa bi huduril qalbi. Tidak sempurna sholat kita kalau hati kita tidak hadir. Hadirnya hati itulah yang disebut dengan khusyuk sebenarnya. Jadi hati kita ini hadir. Hadir bagaimana?
kita ini harus sadar Pak, ketika Allahu Akbar, saya sedang takbir, harus ingat begitu. Allahu Akbar, saya sedang makan, jangan takbir kok ingatnya makan. Ketika doa iftitah harus sadar bahwa kita sedang baca doa iftitah. Ketika kita baca Al-Fatihah, kita harus sadar kita sedang baca Al-Fatihah. Kita ini kadang-kadang nggak sadar Pak, tahu-tahu sudah salam gitu, tahu-tahu sudah selesai nih. Jadi kita nggak sadar, kita ini kadang-kadang baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud nggak sadar Pak, nggak sadar. Nah, ketidaksadaran itulah sebenarnya yang disebut tidak khusyuk. Bahasa lainnya itu di dalam bahasa kitab wahdur qalbaka ma anta fihi. Wahdur qalbaka ma anta fihi. Hadirkanlah hatimu ma anta fihi. Jadi hadirkanlah hatimu ma anta fihi, pada posisi di mana kamu itu berada di posisi itu. Ketika kita ruku, maka kita harus sadar bahwa saya sedang ruku. Ketika kita i'tidal, kita harus sadar bahwa kita sedang i'tidal. Itu yang namanya khusyuk. Ini khusyuk bagi kelas yang biasa, bagi kelas itu. Kalau kelasnya tinggi banget, memang ya lebih dari ini Pak. Bahkan yang mengatakan khusyuk itu bagi kelas yang sudah tinggi itu tidak mengenal yang sebelah dan kanan sebelah kiri. Tapi itu kayak terlalu berlebihan itu ya. Rasulullah saja ingat kok di dalam pundaknya ada cucunya beliau, maka sujudnya lama gitu. Kenapa? Karena di pundak beliau ada cucunya gitu kan. Kadang-kadang begitu. Meskipun ya bisa saja seperti itu. Jadi yang namanya khusyuk itu dalam satu versi itu Bapak Ibu semuanya, kita ini harus sadar bahwa kita ini sedang apa? Sedang sholat, gitu kan? Nah, kalau bagi orang awam itu sebenarnya khusyuk itu ketika Anda sadar, lalu kemudian sadar. Jadi kita ini harus sadar sedang sholat saja, ingat sedang sholat. Untuk orang awam itu ingat sedang sholat saja sudah luar biasa itu, sudah termasuk kategori khusyuk, sudah termasuk kategori khusyuk. Nah, ditambah kalau paham paham makna arti-arti daripada sholat, daripada bacaan-bacaan sholat. Jadi sekali lagi di dalam salah satu keterangan la sholata illa bihuduril qalbi. Jadi sholat itu tidak sempurna kecuali dengan hadirnya hati. Hadir ketika bagaimana? Ketika kita beribadah sholat, harus ingat kita ini sedang sholat. Jangan melamun, maksud bahasanya. Melamun boleh lah, tapi jangan keterusan. Saya sedang sholat. Ini saya sedang mendengarkan bacaan imam, gitu kan? Harus sadar begitu. Jangan sampai ketika mendengarkan bacaan imam saja nggak sadar. Dan itu kalau ini introspeksi kepada diri sendiri kita, kadang-kadang kan begitu ya Pak ya. Ruku aja nggak sadar Pak, hanya ikut imam. Nah itu berarti khusyuknya agak kurang. Gitu, khusyuknya agak kurang. Minimal kita ini sadar sedang ruku, sadar tidak, sadar sedang sujud, sampai kemudian tahiyat. Jangan sampai sadar sudah tahiyat. Kok imam sudah salam ya saya berapa rakaat gitu kan. Nah itu sebenarnya seperti itu. Nah kalau dilanjutkan ayat ini, tadi saya dilanjutkan itu surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam surat Al-Baqarah ayat 46-nya Allah SWT melanjutkan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Untuk lebih meningkatkan lagi kekhusyuan kita Bapak Ibu semuanya, orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang dia itu berkeyakinan bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan dia akan dikembalikan kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa gampangnya itu, orang itu akan khusyuk kalau dia itu senantiasa mengingat kematian. Kalau tidak mengingat kematian maka susah. Jadi bahkan di dalam salah satu keterangan para ulama itu, maka kalau kita sholat, maka kita anggap sholat kita itu adalah sholat yang terakhir akan kita laksanakan.
sholat yang terakhir akan kita laksanakan. Nah kalau kita sudah bisa begitu, maka insya Allah sholat kita ini akan bisa betul-betul khusyuk. Tentu selain tadi yang disampaikan oleh Pak Yai Suyuti, nah, itu kan tahapan-tahapan awalnya seperti itu. Kita menghafal bacaan-bacaan sholat, kemudian memahami ya arti-arti dari bacaan itu. Kemudian di dalam sholatnya kita harus tenang, tertib, tidak terburu-buru, tartil bacaannya, begitu kan? Tartil. Bahkan di dalam sholat itu Bapak Ibu semuanya kan kita menggantungkan sholat dengan orang yang akan datang saja, itu enggak sah sholatnya. Misalnya, nanti kalau teman saya datang saya akan batalin sholatnya batal itu, nggak boleh. Kenapa? Karena akan mengganggu kehusuan. Tidak ada urusan dengan teman yang mau datang, gitu. Tidak ada urusan dengan sekolah dan segala macam. Pokoknya saya Allahu Akbar, sudah kita fokus kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggantungkan untuk membatalkan sholat dengan sesuatu, maka sholatnya itu tidak sah. Sholatnya itu tidak sah. Jadi ragu-ragu aja tidak sah. Bahkan kadang-kadang kita ini banyak was-wasnya. Was-was juga itu harus kita jauhkan. Jadi ketika kita mau khusyuk di dalam sholat, Bapak Ibu semuanya, memang kita ini harus menarik hal-hal yang memang menguatkan khusyuk dan menolak hal-hal yang menyibukkan kita dari kekhusyuan. Jadi kita ini yang akan membuat kita khusyuk itu kan tadi ingat kematian, tahu artinya bacaan sholat, itu kan fokus. Kemudian tadi itu membayangkan seolah-olah kita dilihat oleh orang lain yang bersekali dengan kita, orang-orang soleh, begitu kan? Itu ditarik betul gitu, supaya kita ini memang bisa fokus yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu kehusuan itu. Urusan sekolah, urusan teman, urusan dunia lah, ya, urusan dunia itu kita jauhkan gitu. Kita tunda sementara. Nah, itu kita insya Allah akan cepat untuk bisa khusyuk. Nah, ini khusyuk dalam satu versi, karena yang istilah khusyuk ini dibahas sudah ribuan tahun dan nggak selesai sampai sekarang, dan versinya bermacam-macam, gitu kan? Bermacam-macam. Ada yang mengatakan khusyuk itu apa sih? Ada yang mengatakan khusyuk itu ada takut. Ada yang mengatakan khusyuk itu al-khudu wa tawadu. Ada yang mengatakan khusyuk itu ya tumak-nina, macam-macam gitu. Ada yang mengatakan khusyuk itu ya pokoknya khusyuk itu orang itu sholatnya khusyuk kalau apa? Kalau sholat itu berefek, ya kan, berefek. Kenapa? Karena sholat itu kan di dalam surat Al-Ankabut itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Kalau sholat itu tidak berefek, meskipun dia tuh maknina tertib, bacaannya panjang-panjang, nggak dianggap khusyuk, Pak. Kenapa? Karena nggak ada pengaruhnya terhadap apa? Terhadap perilaku yang bersangkutan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Karena kalau sholat khusyuk pasti tanha anil fahsya'i wal munkari, pasti ada kaitan dengan ini. Ada orang tuh melihat itu dari sisi ininya saja, tujuannya saja. Sholat orang itu pasti gak khusyuk. Kenapa? STNJ sholat terus masih jalan, meskipun tumanina baca panjang tetap udah khusyuk pasti. Kenapa? STNJ gitu kan? Karena kalau sholatnya khusyuk gak mungkin gak berefek. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu tanha mencegah anil fahsya, dari perbuatan fahsya, wal munkar dan bermunkar. Fahsya itu sesuatu yang memadaratkan kita, munkar itu sesuatu yang memadaratkan orang lain. Misalnya fahsya itu apa? Berjudi kan memadaratkan kita ya, memadaratkan orang lain. Dan berzina, fahsya itu keji. Kenapa? Memadaratkan kita. Munkar, kalau bukan memadaratkan orang lain, mencuri, merampok, membunuh, itu munkar. Jadi sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar.
Dan sholat itu, zikir di dalam sholat itu adalah akbar, maha besar. Itu waladikullahi akbar, di situ itu maksudnya sholat. Dan sholat itu adalah sesuatu yang besar begitu. Kenapa? Karena tadi sholat itu sesuatu yang besar. Karena sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan di dalam surat Toha juga disebutkan kita sholat itu li zikri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li zikri, dan dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau kita sholat, maka insya Allah kita ini akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sholat, kita ini akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semuanya, memang cara agar kita sholat itu bisa khusyuk ini bermacam-macam, bervariasi. Salah satunya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yai Suti, memang itu yang harus kita lalui dulu. Yang pertama kita ini hafal bacaan sholatnya, kemudian tahu artinya, tenang di dalam sholat, begitu kan? Tenang dan seterusnya begitu kan? Tetapi itu semuanya tentu tidak akan berarti apa-apa kalau sholat kita itu tidak ada efeknya kepada keseharian kita. Maka juga ada yang mengatakan sholat seseorang itu bisa dikatakan khusyuk kalau sholat itu berefek. Makanya ada yang begini Pak, ada yang termasuk pelatihan gitu juga, ada yang ngeritik juga, latihan gitu. Begitu ditanya, itu mah bukan latihan sholat khusyuk, itu mah latihan sholat tumanina. Latihan sholat tumanina. Nah, supaya kita itu tidak hanya tumanina, maka sholat kita juga harus berefek. Berefek kepada apa? Kepada perilaku kita sehari-hari, supaya apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi kan tentu tidak bisa tanha anil fahsya'i wal munkar kalau sholatnya itu tidak tumanina. Nah, Bapak Ibu semuanya, memang kita harus ingat bahwa salah satu pilar agama kita itu yang terpenting itu adalah sholat. Di dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan kepada kita semuanya, bunyal Islam, bahwa Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Nah, salah satunya itu adalah wa iqomis sholati, menegakkan, mendirikan sholat. Minimal kita ini mau sholat lah. Ketika adzan berkumandang, ya kita ini datang ke masjid, sholat di masjid atau sholat di rumah atau sholat di mana saja. Jadi begitu diundang itu minimal kita datang. Jadi tidak membangkang ya, tidak membangkang, tidak menolak kepada undangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholat ini adalah salah satu ibadah yang sangat penting di dalam ajaran agama kita. Bahkan kata Rasulullah SAW, as-sholatu imaduddin, man aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Siapa yang menegakkan sholat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah menghancurkan agama. Jadi sholat ini kalau dalam bahasa lainnya itu angka satunya, angka satu. Kalau sholatnya ada, yang lain insya Allah ada. Tapi kalau sholatnya tidak ada, yang lain juga tidak ada. Ya zakat tidak ada, saum tidak ada, haji tidak ada. Gitu. Tapi kalau sholat ada, insya Allah yang lain itu atur. Itu yang lain itu angka 0, tapi kalau sholat itu angka 1. Maka ini sholat ini harus betul-betul kita jaga betul ya, kita latih betul, Bapak Ibu semuanya dibiasakan. Jadi bisa ala biasa. Dan alhamdulillah ini ada model pelatihan khusus seperti ini, menurut saya sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya, karena memang sholat ini adalah salah satu hal yang menjadi kewajiban kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tentu di dalam kesempatan yang sangat mulia ini sampai jam berapa Pak? Masih lama. Jadi kalau dialog malah lebih bagus ini. Kalau bertanya lebih bagus, tanya jawab nanti lebih bagus Bapak Ibu semuanya, karena ini kan sebenarnya materinya sudah disampaikan oleh Pak Yai Suditi tadi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya
versi agar kita ini bisa khusyuk memang caranya bermacam-macam. Caranya itu bermacam-macam. Bahkan di dalam beberapa kitab itu saya sampaikan tadi ada yang memulai dengan persiapan yang maksimal dari sisi toharohnya gitu ya. Toharoh juga penting Pak, karena ini akan berefek kepada sholat. Kalau wudhunya tidak sempurna, wudhunya asal-asalan saja, maka ini pasti juga sholatnya akan sulit untuk bisa khusyuk. Toharoh ini juga sangat menentukan kepada kekhusyuan kita di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu khusyuk itu tentu awalnya persiapannya ini juga harus sempurna. Kemudian ketika kita sholat juga harus sempurna, dan setelah sholat juga ini harus sempurna. Itu baru yang namanya khusyuk. Jadi dan ketika pelaksanaan dan setelah pelaksanaan ini harus bersinergi, harus sama-sama bagusnya. Sebelum sholat juga harus bagus, ketika sholatnya harus bagus, dan setelah selesai sholat juga harus bagus juga. Itu baru yang disebut dengan khusyuk. Tidak bisa misalnya hanya sholatnya saja bagus tapi wudhunya nggak bagus, itu juga nggak khusyuk ini. Kemudian kalau misalnya persiapannya bagus, sholatnya bagus, tapi hasilnya juga nggak bagus tadi, tidak membawa dampak efek apa-apa terhadap perilaku yang bersangkutan di dalam kehidupan sehari-hari, ini juga tidak disebut khusyuk. Makanya ada yang mengatakan khusyuk itu indikasinya adalah yang bersangkutan itu perilakunya bagus di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya tadi tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena tujuan daripada sholat khusyuk itu salah satunya itu adalah untuk tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika sholat dan setelah sholat ini harus bagus semua. Jadi tidak bisa dipisahkan. Yang penting mas saya sholatnya saya bagus gitu. Yang penting syarat yang terpenuhi, rukunnya terpenuhi, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan dari sholat itu tidak hanya sekedar membebaskan kita dari kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa kita ini berat menjalankan sholat, karena hanya sekedar membebaskan dari kewajiban, membebaskan dari kewajiban sebagai diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau itu sebuah kebutuhan, kita merasa butuh, kemudian juga dengan sholat itu kita akan berefek kepada kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah itu sholat tidak akan berat. Makanya tadi di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sholat itu akan tidak berat bagi siapa? Bagi alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, saya kira ini saja mungkin Pak Yusudi ya yang bisa dilakukan, mungkin bisa didialogkan Bapak Ibu semua terkait dengan sholat khusyuk ini. Dan memang kalau terkait dengan sholat khusyuk ini sebenarnya ya kalau teorinya sudah banyak Pak. Teorinya sudah banyak banget. Yang sulit itu memang di dalam prakteknya, di dalam kita melaksanakan ibadah sholat itu seperti apa. Tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan secara singkat Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ingin khusyuk itu ya tadi memang harus tumanina, harus tertib, tenang, tidak terburu-buru, tahu artinya. Tapi itu juga baru sholat tumanina. Ya, sholat khusyuk itu tadi sholat yang bisa berefek kepada kehidupan kita sehari-hari, bisa tanahul fahsya'i wal munkar. Saya kira ini saja di sini itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau didialogkan bisa didialogkan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ini ilmu apa namanya? Kayak berat. Terima kasih Pak Ustaz. Ini apa namanya? Saya cuma
yang terjadi di tempat kita itu, maksudnya di Indonesia ini, apa namanya, masa efek itu kok jarang sekali dibicarakan. Masa sholat membawa efek yang baik. Buktinya banyak pejabat-pejabat kita yang udah sholatnya udah khusyuk, udah pergi haji, malah terakhir ketangkap KPK. Itu kan apa namanya, ya maaf aja, nanti di lembaga Islam sendiri kan juga ada juga yang itu bahkan bukan miliar lagi triliunan, dan itu bukan itu aja, banyak pejabat-pejabat lainnya seperti itu. Nah itu beberapa waktu itu dia tidak menempatkan bahwa sholat itu juga bukan khususnya aja, tapi membawa efeknya itu efek yang baik. Maksudnya tidak tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, STM itu setelah sholat masih jalan terus, itu mungkin benar. Nah terus kemudian pertanyaan kedua, sholat itu kan didasari kan cuma tidak sholat doang gitu, seperti kita harus takbir, harus baca Al-Fatihah, terus rukuk, sujud dan semuanya itu tidak didasari itu aja. Seperti tadi yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa sholat itu kita perlu dengan wudu. Nah wudu di sini tidak pernah dibahas, maksudnya jarang sekali dibahas tentang detailnya wudu. Nah wudu itu yang penting disampaikan itu kan, pertama wajibnya wudu itu apa aja yang harus diinginkan. Terus kedua, hal yang membatalkan wudu itu apa aja. Kalau orang nggak tahu hal yang membatalkan wudu, umpama seperti itu, kalau itu sudah jelas ada. Umpama kita memegang apa namanya kesenggol malam kita itu juga udah batal. Itu kalau hal itu tidak disampaikan, dia sholatnya khusyuk padahal wudunya udah batal, itu juga sholatnya menurut saya itu juga tidak khusyuk. Terus kemudian wudu yang sempurna sendiri itu kan juga jarang disampaikan, seperti apa, mencucikan muka segalanya, terus cuci tangan, kemudian bersiku, segala itu jarang sekali diartikan untuk persiapan untuk sholat. Kemudian masalah pakaian itu kan juga harus yang bersih, yang rapi. Tapi kan orang sholat itu cuma pakai kaos aja, ada tulisannya apa ABC nomor 1 apa seperti itu kan maksudnya ya baik, tapi kan tidak bagus gitu loh. Udah bagus ininya, tapi tidak bagus. Kita mau menghadap apa namanya akmal itu kan apa namanya, dengan pakaian yang khusus yang rapi yang kita punya. Sementara kita pakainya asal-asalan aja, nggak ini yang penting sholat udah selesai, ya udah, yang penting kita udah bersama, udah selesai. Itu bikin bagaimana Pak Ustaz. Terus kemudian yang ketiga, apa namanya, mungkin untuk saya yang orang bodoh ini kan apa namanya, nanya Pak Ustaz, intinya ingin tahu itu loh. Jarang sekali disampaikan kalau masalah sholat khusyuk itu masalah ngaji. Saya sendiri umur sekarang saya kan 67. Zaman saya kecil itu nyari ustaz untuk ngaji itu susah Ustaz di tempat saya. Jangan ditanya orang-orang dulu itu pada bisa ngaji. Pertanyaannya, sholat itu semuanya bacanya dengan ngaji. Dan untuk ngaji sendiri itu ilmunya tidak cuma ngaji aja, bismillahirrahmanirrahim, tidak seperti itu. Dia harus bisa baca mahrajnya. Mahrajnya itu juga harus dituntut sama ustaznya. Itu tidak bisa dengan sendiri bacaan alif baca sampai dan yanya itu kalau nggak bisa angel maksudnya. Itu bagi yang udah belajar ngaji ya, kalau yang berarti sama amatnya nggak tahu. Terus di dalam ngaji sendiri itu isinya banyak sekali Ustaz. Ini baru masalah ngajinya. Di situ ada tasbih, ada iqamah, ada ibadah, ada infak, dan itu juga harus dihafal, dan ada
itu jarang sekali dibahas untuk umat Pak Suku bertanya, enggak itu kok ngomong enggak dengerin ini ngomong enggak penting kalau gimana? Ya, saya merasa ini bahwa kalau kita lagi ditanya ada yang ngobrol nggak selalu tanya, biar dia lebih lebih mengerti. Kalau saya kan bertanya karena saya bodoh gitu, saya nggak tahu bertanya. Nah kembali lagi masalah ngaji itu nggak semua orang bisa ngaji Ustaz. Itu ada Pak Ustaz Asis itu yang guru ngaji itu guru ngaji di mana-mana itu juga ngajarin orang ngaji juga tidak gampang. Berhari-hari berbulan-bulan itu ngapalin itu ngomong diulang terus ada infak ada infak itu belum ada lamarin itu pun apa segala macamnya. Saya tidak mengalami TPT apa itu dulu nggak mengalami apa namanya punya ustaz kayak gitu aja susah bosan. Nah itu bagaimana kita bisa sholat khusyuk, ngajinya aja belum bisa. Makanya kalau ada yang sabar sholat hatinya khusyuk terus apa namanya ngefeknya itu intinya itu menurut saya itu ngajinya itu menurut saya itu masukkan aja bahasa apa namanya. Ya kalau saya salah, kalau saya dibetulkan itu inti itu berubah yang lain beberapa seperti itu. Nah kalau itu tuh saya juga sendiri orang saya sendiri juga ngajinya belum bisa. Saya belum bisa ngaji. Jadi makanya saya tanya ini saya ngajinya aja nggak bisa. Kalau saya tuh bisa khususnya tuh bagaimana gitu loh. Apalagi belum latihan benar-benar seperti apa namanya saya kemarin nanya sama Pak Robi, saya mungkin dapat info orang yang penting itu sholat, hidup itu yang penting dua, sholat dan perilaku baik untuk semuanya itu yang penting. Sholatnya tadi perilakunya adalah baik. Nanti nggak bisa sholat itu harus saling kesinambungan. Makanya hal-hal itu yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya itu mungkin bukan pertanyaan. Itu ya apa namanya masukan. Dan memang harusnya begitu. Harusnya itu sebenarnya kan kita ini disuruh beribadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apapun, mau itu ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah saum, ibadah haji itu harus berefek terhadap perilaku kita sehari-hari. Kenapa? Karena sebenarnya tujuan agama Islam itu bukan ke dunia ini. Itu kalau saya boleh menyikat itu hanya tiga. Yang pertama, agama Islam itu diturunkan ke dunia untuk mengajak umat manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini karena dulu pada zaman Rasulullah SAW masyarakat itu masuk dalam kategori masyarakat jahiliyah. Jahiliyah dalam artian bukan bodoh, tidak bisa berekonomi dan lain sebagainya, tapi bodoh dari sisi ketauhidan. Mereka itu rusak di dalam berkeyakinannya, itu rusak, kepercayaannya itu rusak. Maka mereka itu kan menyembah berhala dan lain sebagainya. Jadi Islam itu dalam rangka untuk meluruskan akidah umat manusia. Kemudian yang kedua, Islam itu diturunkan untuk, kalau bahasa Arabnya itu at-tazkiyah. At-tazkiyah itu mensucikan kita masing-masing agar diri kita ini suci, bersih. Karena kita ini kan
banyak dosa. Banyak dosa, mungkin kita dari sejak bangun sampai tidur itu sudah berapa kali kita berdoa. Maka kemudian dibersihkan dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Kita makanya dosa-dosa kecil itu kan akan hilang kalau kita rajin berwudu. Dosa-dosa kecil kan wudu itu juga bisa menghilangkan dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar itu kan ada caranya tersendiri. Jadi yang pertama itu at-tauhid, mentauhidkan umat manusia. Yang kedua itu adalah at-tazkiyah. Nah, tujuan yang ketiga ini sulit untuk bisa dicapai kalau at-tauhid dan at-tazkiyah ini tidak bisa tidak ada di dalam diri seseorang. Apa? Itu al-umrah. Memakmurkan dunia ini, Pak. Memakmurkan dunia. Jadi sholat itu sebenarnya sesungguhnya dalam rangka untuk mensucikan jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah suci, maka kita ini akan bisa memberikan kemakmuran untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya sekedar untuk manusia, untuk alam, untuk lingkungan, gitu kan. Kenapa? Karena Islam itu kan diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kita ini harus bisa menampakkan jiwa rahmatan lil alamin, gitu kan. Jadi Islam itu sebenarnya diturunkan dalam rangka untuk mengajak umat manusia bertauhid, lalu membersihkan dirinya sendiri. Kalau sudah bertauhid dan dirinya bersih, maka itu akan berefek kepada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tidak seperti itu, maka muspro saja ibadah itu. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Mau itu sholat, mau itu zakat, mau itu sahur, mau itu haji, ya tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti tadi itu, ya, tentu kita prihatin kalau ada orang sholatnya rajin, bahkan sholatnya itu mungkin jadi jadi sholatnya rajin, kelihatan sholatnya tumanina dan sebagainya, tapi kemudian tidak berefek kepada kehidupan sehari-hari. Makanya tadi saya katakan, kalau tidak berefek, pasti itu sholat itu sudah khusyuk. Itu sudah pasti sudah khusyuk. Kan kalau sholat khusyuk tidak mungkin kehidupannya itu akan seperti tadi itu, STMJ tadi itu. Makanya sebenarnya sholat khusyuk itu mulai dari ketika pelaksanaan dan pasca pelaksanaannya harus kelihatan semua. Baru kemudian itu bisa dikategorikan sholatnya itu adalah betul-betul khusyuk. Kalau orang yang sholatnya khusyuk, tidak mungkin lagi, Pak. Orang yang sholat khusyuk itu tadi dia nyolong uang orang, kemudian ngapusi orang, ngapusi dan tidak mungkin. Itu kalau seperti itu berarti sholatnya itu belum khusyuk sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita tidak, jangan nuduh orang lain, kita masing-masing saja mengukur diri kita masing-masing. Makanya saya katakan tadi, khusyuk itu adanya di dalam hati, tidak bisa dilihat. Kita ini hanya bisa melihat dari lahiriahnya saja. Oh, secara lahiriah dia tumanina, tertib, bacanya bagus, insya Allah khusyuk. Husnudonnya kita kan begitu, Pak. Husnudon kita begitu. Tapi itu tidak bisa menjustifikasi juga bahwa orang kalau misalnya tidak seperti itu tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Karena tata cara sholat saja Pak Yesus itu kan bermacam-macam juga. Jadi ada yang sholatnya itu versi ulama A, versi ulama B, versi ulama C. Kalau dikembangkan lagi panjang itu. Panjang. Rukun sholat itu juga bermacam-macam. Nah, jadi makanya kemudian termasuk bacaannya juga mungkin kayak ya, bacaan sholatnya juga nanti bermacam-macam, bervariasi itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ini kan salah satu cara, salah satu upaya kita, usaha kita. Karena memang yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hasilnya sebenarnya, tapi yang dilihat itu adalah usahanya, upayanya. Kita ini kan sedang latihan sholat khusyuk, Pak. Itu saja sudah luar biasa. Nanti ketika ditanya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu sholatnya sudah khusyuk belum? Ya sudah, ya Allah. Kenapa? Belum. Tapi kan sudah latihan. Minimal sudah pernah latihan dan sholat khusyuk kan. Masa latihan saja tidak gitu kan. Nah, tapi kalau bagi mereka yang tidak pernah latihan ya langsung aja dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena sudah pernah latihan, nah yang namanya kan sedang latihan, gitu kan?
Tapi rukun wudu juga kalau dalam versi manhaj juga bingung juga Pak. Ada yang mengatakan rukun wudu itu katanya 6, ada yang mengatakan 4 gitu. Kebetulan saya ini dalam bidang itu termasuk yang suka Pak, versi-versi begitu. Tapi kalau menurut ulama-ulama yang ada di Indonesia itu kan 6 ya, rukun wudu ada 6 ya, kemudian membasuh wajah, kemudian membasuh tangan sampai sikutnya, kemudian membasuh kepala, ya rambut kepala maksudnya buat kepalanya, atau mengusap sebagian kepala. Nah itu dan sebagian dengan semuanya juga. Jadi versi-versinya banyak. Tapi kalau menurut madhab kita itu sebagian. Bahkan kalau kata Imam Syafi'i sebagiannya itu 1 lembar bisa. Di sini kalau ada 1 lembar di sini sah. kalau di beliau itu 1 lembar sah. Kalau jadinya bisa 3 lembar. Tapi kalau dalam madhab yang lain ada yang 1/4, ada yang semuanya. Kalau madhab Maliki semuanya. Karena wamsahu birusikum. Jadi banyak itu ban ziyadah. Wamsahu birusikum, banyak itu nggak dibaca. Seolah-olah wamsahu ru'usakum. Jadi ya ini versi-versi. Tapi kalau dalam paham ulama-ulama yang ada di Indonesia itu baknya itu diartikan sebagian. Kemudian membasuh kaki ya sampai tumit, kemudian itu jadi 6. Nah itu juga harus dibahas nanti. Kemudian juga bajunya sama. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi ambillah perhiasan kalian ketika akan ke masjid. Maksudnya bukan ketika akan ke masjid mau berangkat ke masjid, ketika akan sholat. Jadi kalau sholat itu ya harus pakainya yang kayak gini lah, minimal koko gitu, jangan pakai kaos oblong, tulisan di sini Persebaya Surabaya. Atau di sini Persib gitu kan, Pekalongan, jangan gitu kan, itu nanti membuat yang di belakangnya menjadi gak khusyuk gitu kan. Masuk kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala pakainya kaos oblong begitu kan. Kita mau menghadap Presiden aja pakai wangi-wangian, diambil pakaian yang terbaik. Kita mau sholat. Nah itu salah satu cara agar kita dalam sholat itu betul-betul bisa sempurna, bisa khusyuk. Kemudian tadi ngaji ya, harusnya sih banyak. Kayaknya Pekalongan itu gudangnya pengajian. Ini ada pagi aja ngaji fikih juga. Seperti itu Pak. Itu ya mungkin jawabannya. Dikit lagi Pak. Iya, bilang ini mau ketemu Pak Ustadz. Masalah sholat khusyuk itu tadi kan harus sabar segala tetepnya itu udah komplit. Bagaimana kalau sholatnya itu kita selalu datanya itu masbuk, jadi kan tidak dimulai dari awal. Pada setelah saya namanya khusyuk itu ya begitu imam takbir ya kita terus takbir dan selalu sampai dengan selesai ini. Tapi kalau katanya dia masuk tinggal 1 rakaat, 2 rakaat, itu untuk menjadi khusyuknya itu bagaimana? Terus ya itulah itu udah banyak kan pertanyaan. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya enggak apa-apa, masbuk itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, masbuk enggak apa-apa. Jadi mau pakai 1 rakaat enggak apa-apa. Ya, yang penting datangnya. Ya, sempurnakan saja, kurangnya 3 rakaat berarti ya sempurna, kurangnya 2 rakaat. Jadi tidak mengurangi kehusuan. Enggak ada kaitan dengan kehusuan kalau masbuk. Enggak ada ya. Ya, termasuk munfarid barang. Jadi kadang-kadang kan ini sholat itu boleh nggak munfarid ya boleh. Kok nggak ada niatnya kok. Gitu. Iya. Jadi apalagi orang yang sedang bepergian, sedang musafir dan lain sebagainya. Sedang orang yang sedang musafir harus berjamaah terus repot kan? Ini yang masuk di saya kondisi itu kondisi ini bukan orang bepergian atau apa di pesawat atau di mana kita malah bingung aja di sana dibahasnya lebih banyak lagi. Kita yang biasa aja kayak gitu
itu bisa lebih meningkatkan kekhusyuan lagi. Nah, kalau yang masbuk itu juga bukan berarti yang masbuk itu tidak khusyuk. Yang masbuk itu juga bisa jadi khusyuk. Tetapi memang lebih baik kita ini jangan ketinggalan kalau berjamaah itu ya. Bahkan kalau perlu sebelum adzan kita sudah di masjid, sudah nunggu, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu dan lain sebagainya, kita i'tikaf di masjid itu lebih bagus. Tapi kalau tidak seperti itu pun, misalnya kita ketinggalan karena mungkin kita baru datang dari kantor dan sebagainya, itu tidak mengganggu khusyuk. Tapi memang tadi itu menurut saya itu salah satu resepnya itu harus sabar. Orang sholat itu harus sabar. Kalau nggak sabar, ya pasti sulit untuk bisa tumakninah. Pasti berasa khusyuk, pasti keburu-buru dan lain sebagainya. Pasti tidak tenang. Kalau tidak tenang pasti bacaan-bacaannya juga menjadi tidak sempurna. Gitu. Kalau tidak sempurna, bacaannya terburu-buru juga boro-boro mengingat hatinya. Nah, kadang-kadang bacaannya terburu-buru. Makanya ketika berjamaah itu kan juga disunahkan kalau surat itu yang pendek-pendek, jangan yang panjang-panjang. Kenapa? Karena si makmumnya ini kadang-kadang gelisah. Kalau makmumnya gelisah kan menjadi gak khusyuk. Ini imam sholat maghrib bacanya kok surat An-Naba. Jadi itu kan mungkin kan si makmum itu jadi gelisah karena gelisah ini menjadi mengurangi ketenangan di dalam sholat. Termasuk juga kalau ada anak kecil begitu kan nangis, maka kan disunahkan mempercepat sholatnya. Itu kan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Mungkin itu ya Pak. Ya, matur nuwun. Monggo yang lain. Enggak usah malu-malu. Mumpung ada bahasa. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semuanya memang untuk meraih sholat khusyuk itu versinya bermacam-macam, banyak versi. Nah ini salah satu versi yang disampaikan oleh Pak Yesuti dengan tim, dan ini insya Allah juga kalau kita tekun menghafal, melatih, insya Allah kita akan mencapai sholatnya itu tumaninah. Dan kalau sholatnya sudah tumaninah, maka mendekati khusyuk itu akan lebih mudah lagi. Dan kemudian tadi itu Pak, catatannya satu, ketika kita sholat itu kita harus betul-betul ingat bahwa di hadapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita itu akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah betul-betul dihayati oleh kita, maka para sahabat dulu ketika sholat itu sampai nangis, Rasulullah itu sampai nangis. Allah baca Allah Akbar juga kuat. Kenapa? Karena tahu di hadapannya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha besar. Kita ini kan nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Karena keimanan kita ini kan mungkin prosentasinya itu hanya 25%, 50% aja mungkin enggak gitu. Buktinya kita ini kan kalau kalau saya tanya, kalau kita susah kita minta tolongnya kepada siapa? Kepada manusia, bukan kepada Allah. Kan kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau kita bergantung kepada Allah saja gitu. Kalau yang memberi rezeki siapa? Bukan pekerjaan kita, Pak. Tapi yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menghidupkan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mematikan kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berkeyakinan seperti itu dan yang di hadapan kita itu adalah zat yang seperti itu, pasti kita ini nggak main-main sholat itu. Karena kita nggak tahu Allahu Akbar itu, kita taunya ya nggak ada apa-apa di depan kita ini, kosong aja. Tapi kalau kita berkeyakinan bahwa kita dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya kata Imam Al-Ghazali, latihannya itu kalau kata Imam Al-Ghazali seolah-olah kita dilihat oleh orang lain. Nanti ketika kita sudah khusyuk dilihat oleh orang lain, baru kemudian kita berbicara dengan diri kita sendiri, apakah kamu tidak malu kalau dilihat oleh manusia kamu bisa khusyuk, sementara kalau kamu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa khusyuk. Kan kita ini sebenarnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika salat. Pak, Silakan. kalau di dalam sholat
misalnya dalam membaca Al-Fatihah kita membayangkan, misalkan kalau membaca ayat Malik Yaumiddin yang masih hari pembalasan, kita membayangkan tentang keadaan padang mahsyar, kemudian proses di dalamnya. Kemudian kalau misalkan kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita membayangkan bahwa kita menyembah kepada Allah lalu kemudian kita juga hakikatnya itu memohon pertolongan kepada Allah, apa-apa dibantu oleh Allah dari proses manusia pertama lahir sampai sekarang, sehingga kita tidak membayangkan zat Allah, karena manusia kan tidak boleh berpikir tentang zat Allah ya. Artinya Allah tidak sama dengan siapa-siapapun. Jadi kalau yang dibayangkan Allah itu seperti punya tangan, seperti ada aliran yang mengatakan Allah punya tangan, punya wajah, maksudnya dalam arti fisik, materi, itu kan tidak boleh. Nah itu untuk menghalau Allah itu seperti itu membayangkan makna di dalam ayat itu dengan proses atau tafsirnya itu boleh tidak? Terima kasih. Boleh, justru itu malah yang bagus seperti itu. Jadi ketika kita baca ayat tentang ibadah, ya kita ingat bahwa kita sedang beribadah. Kalau kita membaca ayat yang di situ ada azab, ya kita takut ingat neraka, itu boleh saja. Jadi boleh seperti itu. Ya tentu kita mengingat zat Allah itu bukan berarti kita menyamakan dengan makhluk. Gitu. Jadi tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah gitu ya. Seperti itu. Bukan berarti kita membayangkan Allah itu punya wajah, punya tangan, dan lain sebagainya. Tapi seolah-olah kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebenarnya sih pemahaman seperti itu banyak kalau dijelaskan itu panjangnya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi kita ini seolah-olah yang memang diawasi. Jadi mutliun alaika. Jadi mutliun Allah itu selalu mengawasi kita dan lain sebagainya. Tentu Allah mengawasi pakai apa ya kita tidak tahu. Allah alam bisawab. Tapi Allah itu kan maha melihat, Allah maha mengetahui dan lain sebagainya. Nah itu kalau seperti itu insya Allah kita akan bisa lebih fokus lagi, lebih khusyuk lagi. Seperti itu. Memang betul seperti itu. Saya kira ini ya baik. Jadi yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, kurang lebihnya mohon maaf dan mungkin yang benarnya itu dari saya, yang salah yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang kurang-kurangnya yang salahnya dari kebodohan saya sendiri Bapak Ibu semuanya. Ini kan diskusi lah ya, diskusi. Kemudian juga tadi sudah sampaikan oleh Pak Yesuti bahwa kita ini sedang berupaya berikhtiar agar bisa mencapai kepada posisi sholat khusyuk itu seperti apa. Dan kita ini sudah puluhan tahun, belasan tahun bukan sholat. Nah, kita ini ingin yang khusyuk itu seperti apa lah meskipun ya itu juga versinya berbeda. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.